Previously on the 100. I ask only that you take a knee to show your loyalty. We'll take you to it. Killers and the thieves are at your service. Get them out when the door opens. Kill them. I to come in here. I blow the reactor. Doesn't have the key. All of you will die if I don't give him the Key is the flame. Is my daughter in the key? If I can get the flame, you can find out. What the hell happened here? Halo Skepable fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 7 episode 13 berjudul Blood Giant. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Setelah Bill dan orang-orangnya tiba di Sanctum, Gabriel mendekati Jedediah dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Komandan Kegelapan justru bertanya balik siapa Gabriel sebenarnya. Clark akhirnya menyadari bahwa itu bukan Russell. Kemudian Otis memperkenalkan Jedediah bernama Maleki Komsan-Geda Crew dan meminta semua orang untuk berlutut. Raven juga akhirnya mengetahui kemana kodenya pergi. Komandan Kegelapan menuntut agar semua orang berlutut atau mereka akan mati. Kemudian Bill memberitahunya meskipun dia biasanya akan menikmati kesempatan untuk merekrut pasukan Jedediah untuk tujuan bersama, tetapi Bill tidak punya waktu dan kesabaran untuk melakukannya saat ini. Atas perintah Bill, para murid berjubah membunuh penjaga One Crew. Komandan Kegelapan membiarkan Raven, Indra dan Clark bergegas membantu Murphy yang terikat. Murphy berkomentar bahwa dia dapat menerima orang-orang tembus pandang dan senjata sinar, tetapi dia membutuhkan penjelasan untuk status baru Bellamy. Clark bertanya apakah Maddie aman bersama Gaia. Indra terkejut karena dia berpikir Gaia bersama dengan Clark. Murphy kemudian meyakinkan Clark bahwa Maddie aman untuk saat ini dan Bill memerintahkan agar Indra ditahan bersama Jedediah yang bertentangan dengan keinginan semua orang. Bill menunjukkan bahwa Indra berdiri di dekat tahta dan menyatakan bahwa satu-satunya alasan dia tidak mati adalah karena dia tidak bersenjata. Jedediah mencoba menyerang Bill tetapi murid yang masih berjubah menusuk perutnya. Bill meminta murid membawa mikrofon istana dan mengingatkan Komandan Kegelapan bahwa lukanya sangat dalam. Bill juga tidak tertarik untuk menyingkirkan Jedediah dari tahtanya. Bill mengusulkan agar Komandan Kegelapan memberinya jalan tanpa gangguan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Artinya tidak boleh ada satu orang pun di jalan mereka dan sebagai gantinya Bill akan meninggalkan Gabriel di sana untuk merawatnya. Setelah para murid pergi, Jedediah bebas untuk melanjutkan perendahan spesies sampai Jedediah diselamatkan seperti umat manusia lainnya dengan tuntasnya pencariannya. Jika Jedediah menolak, maka Bill akan membunuhnya. Dengan persetujuan Jedediah, Bill memerintahkan yang lain bahwa sudah waktunya untuk mengejar Flame. Onward to the key. Di ruang reaktor, Nikki terus berusaha untuk melepaskan ikatannya, sementara Maddie mendekati Emory dan mengatakan bahwa semua orang sedang kelaparan. Namun salah seorang Sanctum percaya bahwa Murphy akan memikirkan sesuatu karena mereka sekarang aman itu semua berkat Murphy. Di luar, saat Jedediah mengumumkan melalui mikrofon untuk memberi jalan kepada para murid, Bill dengan ejekan mengamati keadaan Sanctum bahwa sebuah istana yang terlahap api dikelilingi oleh kota tempat pembuangan sampah. Kemanapun manusia pergi, tempat itu jadi lebih buruk karenanya. Namun berkat para murid, umat manusia akan melampaui dan menembus batas. Hal itu membuat Clark menjadi kesal. Clark mulai memimpin kelompok melalui Sanctum dan Murphy mendekati Bellamy.
Dia percaya bahwa Bellamy hanya bersandiwara bersama dengan murid dan menanyakan apa rencananya sebenarnya. Bellamy memberitahu Murphy bahwa itu bukan akting dan itu nyata karena dia mencoba menyelamatkan mereka semua. Sementara Bellamy tidak berharap Murphy mengerti. Bellamy mencoba meyakinkan Murphy bahwa dia masih teman Murphy dan Bellamy akan menjaganya. Murphy berjalan menjauh dari Bellamy yang membuatnya sangat tertekan. Saat mereka berjalan melalui sanctum, Bill tiba-tiba memerintahkan kelompok itu untuk berhenti. Clark mengatakan bahwa dia sedang terburu-buru karena Bill mengekang teman-temannya dan Clark ingin mereka kembali dan kemudian melihat putrinya. Jika Bill ingin melihat putrinya, Bill harus mengikutinya. Tiba-tiba Bill mengumumkan rencana baru. Dia ingin Clark pergi sendiri sementara semua orang tetap di sana. Namun Bellamy keberatan. Dia mengingatkan Bill bahwa selama teman-teman mereka ada di luar sana, Clark tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka. Bill menyatakan bahwa itu sebabnya Riven dan Murphy tinggal bersama mereka dan memerintahkan Clark untuk bergegas karena Bill tidak ingin berada di sanctum lebih lama dari yang seharusnya. Setelah melihat Bellamy sejenak, Clark yang frustasi berjalan pergi sendirian untuk mengambil Flam dari tempat ia menguburnya di rumah pertanian. Sambil menunggu Clark mengambil Flam, Murphy meminta mereka untuk menunggu di bar. Saat berjalan, Murphy dikagetkan dengan kemunculan para murid yang tiba-tiba dan Riven mengingatkan bahwa nanti Murphy juga akan terbiasa. Di aula, Sadida diikat ke pilar bersama dengan Indra, sementara Gabriel mengobati lukanya. Gabriel memperingatkan Komandan Kegelapan jika pedang itu mengenai ginjalnya, maka tidak banyak yang bisa dilakukan Gabriel untuknya. Gabriel juga yakin bahwa para murid tidak akan membawa Sadida kembali ke Bardo untuk dirawat. Mendengar itu, Indra pun senang karena sudah waktunya mereka membiarkan Komandan Kegelapan mengetahui seperti apa kematian Sadida untuk kedua kalinya. Komandan Kegelapan bercanda bahwa Indra akan merindukannya ketika dia pergi dan meyakinkan Gabriel bahwa kematian Russell sangat cepat sehingga tidak menyakitinya. Saat Gabriel melanjutkan, halusinasi Josephine muncul di hadapan Gabriel. Gabriel terkejut melihat Josephine yang menyatakan bahwa dia tidak terlihat senang melihatnya lagi. Gabriel menjadi khawatir dan Josephine memerintahkan Gabriel untuk tidak memberitahu para murid dan berbohong bahwa mereka membutuhkan perban untuk tubuh terakhir ayahnya sehingga mereka bisa menyendiri. Namun sebaliknya, Gabriel memerintahkan para murid bahwa mereka membutuhkan antitoksin karena gerhana matahari merah akan segera datang. Melihat Josephine, Gabriel memberitahu Komandan Kegelapan dan Indra bahwa dia tahu karena Gabriel sudah merasakan efeknya. Saat Bill sedang menunggu kedatangan Clark untuk mengambil Flam, tiba-tiba alarm mulai berbunyi memperingatkan bahwa racun matahari merah telah terdeteksi. Murphy dan Riven bergabung dengan murid dan Bellamy mendesak Bill untuk kembali ke Bardo demi keselamatannya sendiri. Bill menolak untuk pergi tanpa membawa Flam dan dia curiga bahwa itu mungkin salah satu rencana Clark. Riven menarik perhatian semua orang ke langit di mana raksasa gas yang mengorbit sanctum telah berubah menjadi merah oleh gerhana dan serangga yang terpengaruh mulai menyerang perisai sanctum. Sementara itu orang-orang yang berada di dalam ruangan reaktor aman karena racun tidak bisa masuk ke dalam. Akan tetapi pasukan Wonkru terus mendobrak pintu reaktor. Emory memerintahkan yang lain untuk membawa orang-orang ke ruang 2 dan menutup pintu. Tiba-tiba Nikki yang terlepas dari ikatannya menyandera salah seorang dan meminta untuk pergi sekarang. Emory memperingatkan Nikki jika pasukan Wonkru berhasil membuka pintu, racun matahari merah akan masuk ke dalam reaktor. Emory kemudian mematikan semua listrik sehingga mematikan perisai sanctum. Saat lampu mati, Luka memukul Nikki dengan menggunakan kunci Inggris. Saat listrik padam, orang-orang mulai bergegas ke ruang mesin dan Murphy menyarankan agar mereka bergabung dengan yang lain kecuali Bellamy ingin menenggelamkannya lagi di kolam. Riven menyadari bahwa listrik padam berarti perisainya juga mati dan melihat segerombolan serangga yang datang ke arah mereka. Riven mendesak semua orang untuk pergi. Bellamy setuju tapi Bill menolak untuk pergi tanpa membawa Flam. Bellamy menyatakan bahwa Clark juga mendengar alarm dan akan pergi untuk Maddie yang menurut Murphy juga ada di reaktor. Riven setuju bahwa itu sempurna karena dia bisa menghidupkan listrik kembali dan membunuh serangga sebelum serangga membunuh mereka semua. Para murid Riven, Murphy dan Bellamy semuanya mengambil obor dan bergegas menuju ruang mesin.
Saat pergi ke ruang lab, Gabriel dikejutkan oleh keadaan tulang-tulang host Prime sebelumnya yang dikomentari Josephine. Gabriel mengalami kilas balik menggunakan Brooke untuk membangkitkan Josephine di tubuh kedua dan memeriksa lemari untuk antitoksin. Sementara Jackson bertanya kepada Gabriel tentang keadaan Miller. Gabriel bingung tentang siapa yang dimaksud Jackson. Gabriel memberitahu Jackson bahwa Miller baik-baik saja meskipun dia tidak berada di sanctum dan menyebut apa yang terjadi sebagai cerita panjang yang tidak sempat mereka diskusikan. Gabriel hanya menemukan 1 dosis antitoksin dan Jackson menjelaskan bahwa Prime telah menggunakannya untuk melarikan diri keluar angkasa. Dengan semua bahan yang ada, Gabriel memberitahu Jackson bahwa mereka dapat membuat lebih banyak dan memberi Jackson antitoksin. Jackson menolaknya karena itu satu-satunya dosis dan dia tidak tahu bagaimana membuat lebih banyak. Tetapi setelah Gabriel melihat Josephine, Gabriel menyatakan bahwa dia terbiasa bekerja di bawah pengaruh racun sementara Jackson tidak, dan Gabriel benar-benar membutuhkan bantuan Jackson. Jackson mengambil antitoksin dan Gabriel mulai memberinya instruksi tentang cara membuat lebih banyak. Copy that. Josephine yang senang memberitahu Gabriel bahwa dia juga merindukannya dan Gabriel memerintahkan Josephine untuk diam. Hal itu membingungkan Jackson dengan perilakunya yang aneh. Saat Jackson bekerja, Josephine mendesak Gabriel untuk mengizinkan semua orang saling mencabik-cabik satu sama lain saat mereka mendapatkan flame. Josephine mengingatkan Gabriel bahwa dia adalah seorang Nightblood dan dengan demikian dapat mendapatkan flame di kepalanya dan menyelamatkan umat manusia. BK Franco merancang draft pikiran dan flame dan mereka membicarakan bahasa yang sama. Alhasil mereka dapat memperbaiki kodenya. Josephine menarik perhatian Gabriel ke komputer yang digunakan untuk memperbaiki flame. Tetapi Gabriel menunjukkan bahwa mereka menggunakan koneksi yang berbeda. Josephine mengingatkan Gabriel tentang semua yang telah dia capai dengan Minecraft dan yakin bahwa dia dapat memasang teknologi Elegius untuk memperbaiki flame dan memecahkan misteri batu anomali. Meskipun Gabriel enggan melakukannya untuk Bill, Josephine menyarankan agar dia melakukannya untuk dirinya sendiri dan itu cara terbaik untuk menebus semua hal yang dia lakukan untuk menyelamatkannya. Josephine mengingatkan Gabriel bahwa mereka menemukan bintang-bintang untuk menyelamatkan umat manusia dan menyatakan bahwa sekarang adalah kesempatannya. Saat beberapa pasukan Wonkru mencoba membuka paksa pintu reaktor, segerombolan serangga masuk dan membunuh mereka semua. Kelompok Bill tiba tepat setelah kawanan serangga membunuh Knight dan 2 anggota Wonkru lainnya yang mencoba masuk ke dalam reaktor. Dengan menggunakan obor, mereka mengusir kawanan dan menutup toko mesin atas perintah Bellamy untuk mencegah kawanan serangga masuk. Clark tiba dengan membawa tas sebelum mereka menutup toko mesin dan menjelaskan bahwa tas itu berisi antitoksin dari rumah pertanian. Bill menyadari bahwa Clark ingin memberi antitoksin itu untuk Maddie, tetapi Clark menyatakan ada cukup antitoksin untuk semua orang meskipun Clark akan mendahulukan putrinya sebelum Bill. Setiap orang mengambil antitoksin dan Bill menyebutnya pelajaran lain dalam merusak cinta keluarga. Clark mencoba melewati pintu reaktor yang terkunci dan Bill bertanya apakah Clark mendapatkan flame atau tidak. Clark berjanji jika Bill berhasil membuka pintu, dia akan memberinya tanpa perlawanan. Bill setuju dan menyuruh murid Kelly untuk membuka pintu. Setelah semua orang bersatu kembali, tetapi Riven masih trauma ketika Hutch mati di ruang tersebut. Dia berjanji akan menyalakan listrik kembali, namun kali ini dia berharap tanpa membunuh siapapun. Setelah itu, Clark menyerahkan flame-nya kepada Bill. Terikat bersama dengan indera, Sadida menyaksikan murid yang menjaga mereka menderita efek racun matahari merah. Sementara Indra berhalusinasi ibunya yang berlutut di hadapan Komandan Kegelapan bertahun-tahun sebelumnya. Berbicara menggunakan bahasa Grounder, Komandan Kegelapan memperingatkan Indra yang mencoba memotong tali bahwa itu tidak akan berjalan baik bagi mereka, kecuali Indra lepas dari tali tersebut. Sadida mengungkapkan musuh-musuhnya adalah temannya. Indra memperingatkannya begitu dia membunuh para murid, dia juga berniat akan membunuh Sadida. Di ruang reaktor, sementara mereka menunggu Riven untuk mengembalikan perisai, Bill memeriksa flame dan Maddie memperingatkan Clark bahwa dia seharusnya tidak memberikan flame itu kepada Bill.
Maddie menjelaskan bahwa dia telah mendapat ingatan-ingatan. Clark menyadari bahwa Maddie sedang berbicara tentang buku sketsanya dan kenangan para komandan. Dia memperingatkan putrinya untuk tidak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Riven mampu mengembalikan daya reaktor dan perisai. Saat mereka menunggu aman untuk pergi lagi, Riven melihat kebocoran muncul di penahanan sekunder. Riven perlahan memasuki penahanan sekunder untuk menangani kebocoran, tetapi dia dihantui oleh kenangan kematian Hutch. Riven dengan cepat memperbaiki kebocoran, tetapi tiba-tiba Nikki muncul dari belakang dengan menggunakan senjata. Saat Riven mulai menangis, Nikki menuntut agar dia menjelaskan apa yang dia lakukan sebelum Nikki membunuhnya sebagai pembalasan. Secara emosional, Riven mengakui telah membunuh suami Nikki. Dia menceritakan bagaimana dia mengirim Hutch dan anak buahnya ke dalam reaktor meskipun mengetahui bahwa radiasi telah bocor. Ketika semuanya menjadi sangat buruk dan Riven menguncinya karena Riven takut kalau Hutch sama pengecutnya dengan Riven sendiri. Riven mengakui bahwa Hutch pemberani dan bukan pengecut. Dia telah memilih untuk membiarkan Hutch dan anak buahnya mati dan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Riven menyatakan bahwa itu seharusnya dia yang ada di dalam. Riven memohon kepada Nikki untuk membunuhnya jika itu akan memberi Nikki kedamaian. Menjadi emosional, Nikki memutuskan untuk tidak membunuh Riven dan meninggalkan Riven untuk hidup dengan menanggung apa yang sudah dia lakukan. Riven menangis saat Nikki pergi meninggalkannya. Murphy, Emory, dan Clark bergegas ke sisinya setelah melihat Nikki keluar dari reaktor sambil menangis. Melihat keadaan Riven, teman-temannya menghibur Riven bersama-sama. Saat Indra terus mencoba membebaskan dirinya, Sedida mengatakan bahwa setiap kali dia menangkap seorang tahanan Trikro, mereka berusaha melarikan diri dan orang itu akan berpikir bahwa mereka akan menjadi lebih hebat dengan banyak latihan. Saat para murid berdebat semakin parah, Komandan Kegelapan mendesak Indra untuk bergegas dan Indra memerintahkan Sedida untuk memberinya waktu. Komandan Kegelapan menarik perhatian murid dengan magicnya. Satu murid membunuh yang lain karena pengaruh racun matahari merah. Sedida mencoba mengulur waktu untuk memberi Indra cukup waktu untuk membebaskan diri. Indra berhasil melepaskan ikatan dan membunuh 3 dari 4 murid, tapi salah satu murid berhasil memakai helm dan menghilang sebelum Indra bisa membunuhnya. Saat Indra mengambil pedang, Komandan Kegelapan melihat jejak kaki murid terakhir di genangan darah dan meneriakkan peringatan saat murid menyelinap di belakang Indra. Berkat peringatan dari Sedida, Indra mampu memenggal kepala murid tersebut. Setelah itu, Indra berhalusinasi ibunya berlutut di hadapan Sedida. Sebagai ganti, Komandan Kegelapan menyelamatkan putrinya dan Komandan Kegelapan mengajak ibu Indra karena telah melanggar. Tidak lama setelah itu, Gabriel dan Jackson kembali ke aula. Mereka menemukan akibat dari pembantaian Indra terhadap murid-murid dan Josephine berkomentar bahwa mereka melewatkan semua kesenangan. Setelah Jackson memberi antitoksin kepada Indra, dia memilih untuk tidak membunuh Komandan Kegelapan sebagai bayaran telah menyelamatkan hidupnya. Tetapi Indra akan membiarkannya mati karena luka-lukanya. Indra memerintahkan Jackson dan juga Gabriel untuk tidak menyembuhkan Sedida. Keduanya setuju tanpa ragu-ragu. Ketika Bill tiba, Gabriel bertanya apakah dia memiliki flame-nya. Josephine mendesak Gabriel untuk memberitahu Bill dan Gabriel mengungkapkan bahwa dia dapat memulihkan kode flame yang rusak menggunakan komputer Elegies. Gabriel menjelaskan bahwa komputer itu digunakan untuk memperbaiki memory drive, menyatukan rangkaian kode yang rusak, kode yang dibuat oleh BK Franco yang juga menciptakan flame. Bill memberikan flame itu kepada Gabriel dan saat dia ragu-ragu, Josephine mendorongnya bahwa Gabriel bisa melakukannya. Gabriel memasukkan flame ke komputer. Dia memberitahu Bill jika ingatan BK masih ada di dalam flame, komputer itu akan menemukannya. Komputer berhasil mulai memperbaiki kode flame dan Josephine memberitahu Gabriel untuk menjadi sukarelawan karena Bill akan membutuhkan host Nightblood. Gabriel tiba-tiba ragu dan berubah pikiran untuk menjalaninya. Gabriel meminta maaf dan mengeluarkan pistol dari ikatan pinggangnya dan menembak flame, menghancurkannya untuk selamanya. Gabriel mengarahkan senjatanya kepada Bill. Dia memerintahkan para murid untuk menjatuhkan senjata mereka dan melepaskan helmnya.
Saat para murid mematuhi, Gabriel meminta Jackson memberinya antitoksin. Hal itu menyebabkan halusinasi Josephine menghilang saat dia memohon kepadanya untuk tidak melakukannya karena Gabriel membutuhkannya. Bellamy memberitahu Gabriel bahwa mereka membutuhkan Bill untuk mendapatkan kembali teman-teman mereka, Echo dan juga Hope. Sementara Gabriel terganggu oleh Bellamy, Doucette mencoba menyerangnya, tetapi dia ditembak dan dibunuh oleh Clark. Clark meminta Riven mengaktifkan kembali batu anomali menggunakan helm murid, tetapi Bill mengungkapkan bahwa planet tempat dia mengirim teman-temannya sedang offline dan hanya dia yang tahu kodenya. Clark memaksa Bill untuk membuka anomali untuk mereka dan memerintahkan Bill untuk ikut. Setelah anomali terbuka, Clark menolak untuk membiarkan Bellamy ikut. Riven memimpin Murphy, Emory, Maddie, Jackson dan Gabriel melalui anomali. Dengan Indra, Bill dan Clark mengikuti segera setelah itu. Sebelum Clark dapat pergi melalui anomali, Komandan Kegelapan dengan lemah memberitahu Bellamy bahwa dia dapat membantu Bellamy jika Bellamy membantunya. Sedida mengarahkan Bellamy ke buku sketsa milik Maddie di singgasananya. Mendengar Komandan Kegelapan, Clark berbalik dan Bellamy melihat melalui buku sketsa Maddie yang berisi gambar kenangan Komandan yang ada di kepalanya. Dengan menggunakan bahasa Grounder, Clark menuntut agar Bellamy menyerahkan buku itu. Dia mengarahkan senjatanya pada murid yang tersisa ketika mereka mencoba ikut campur. Melihat sketsa batu anomali berubah menjadi bola cahaya, Bellamy menyadari pentingnya gambar-gambar itu dan Clark mengancam akan membunuh semua murid jika Bellamy tidak menyerahkannya. Bellamy berjanji bahwa Maddie tidak dalam bahaya dan dia akan memastikan itu. Tetapi Clark mengatakan bahwa para murid akan membunuh Maddie untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan Clark tahu itu. Bellamy bersikeras bahwa dia mencoba untuk menyelamatkan mereka semua, tapi Clark mengancam akan membunuh Bill dan menembak murid yang mencoba untuk mengejarnya. Bellamy memerintahkan murid untuk berhenti dan menegaskan bahwa ini bukan tentang Bill dan itu lebih besar dari mereka semua. Clark mengarahkan senjata ke arah Bellamy dan dengan berlinang air mata, dia memohon untuk tidak membuatnya melakukan itu. Bellamy percaya bahwa Clark tidak akan menembaknya dan mengatakan bahwa jembatan anomali akan segera ditutup dan Clark harus pergi. Clark menolak untuk pergi tanpa buku sketsa Maddie dan Bellamy menyatakan bahwa semua penderitaan yang Clark alami yang membuat Clark rela membunuh teman terdekatnya. Seseorang yang dia percaya yang mengatakan bahwa nasib seluruh umat manusia sedang di ujung tanduk. Semua penderitaan itu bisa berakhir termasuk penderitaan Maddie. Bellamy menyatakan bahwa dia tidak punya pilihan selain berbagi informasi dengan memberikan buku itu kepada para murid. Tetapi Clark tidak akan membiarkan para murid menyakiti Maddie. Ketika Bellamy mulai menyerahkan buku sketsa itu kepada murid lain, sambil menangis Clark menembak Bellamy dan menyebabkan dia menjatuhkan buku tersebut. Clark berusaha membunuh semua murid tetapi kehabisan amunisi dan terpaksa melarikan diri melalui anomali sebelum tertutup, meninggalkan buku sketsa dan juga Bellamy. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 7 episode 13. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.